Secara tradisi atau budaya ada keturunan orang terlahir sebagai agama Islam, boleh jadi dia memang secara hakikat tertutup, makanya dia belum menikmati agamanya itu. Agama Islam yang harusnya membawa damai, membuat dia damai. Islam itu kan damai, surrender, berserah diri, salam, selamat. Nggak dialami. Tadinya belajar membedakan dulu. Yeah. Ini suara, kalau bahasa teologinya kan ini suara setan atau malaikat, gitu kan. Pokoknya kalau masih ada yang berantem di dalam, itu belum ketemu tuh ilham. Oh, belum ya. Belum. Masih ragu, bukan la roiba fi gitu. Belum ya? La roiba fi, masih ada pertengkaran. Terus gimana menghentikannya? Nah, disitulah pentingnya belajar yang pertemuan yang lalu saya bilang, mengamati pertengkaran dalam diri itu. Saya hanya duduk diam bernapas. Momen-momen tertentu saya pakai musik yang saya pilih. Oke. Itu enak banget. Senyamannya sih ya. Senyamannya. Dan ya karena saya dari tradisi Islam, sekarang saya wudhu dulu, gitu kan. Karena itu bagian dari komitmen, intention gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Terus juga yang ini yang lebih penting, bahkan melatih diri setiap hari hidup meditasi. Bang, kita lanjutin obrolannya ya. Oke. Aku senang sekali ngobrol sama Bang Dame, sama Kang Abu gitu ya. Berharap ya ketularan ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya, kecerdasannya, keluasan cara berpikirnya begitu. Gini Bang, apakah mungkin orang Islam itu juga bisa disebut sebagai orang yang kafir gitu? Ya, saya kan bukan kebetulan ya. Saya dari kecil itu memang dididik cukup ketat tentang ajaran Islam. Oke. Dan saya mengerti pemahaman yang menganggap, yang mendefinisikan di luar agama Islam formal itu kafir. Oh iya. Karena saya pernah berpikir begitu. Tapi setelah saya belajar membaca buku, bahkan kuliah studi Islam sampai ke pascasarjana, lateral meaning kafir aja bukan beda agama loh. Kafir itu kan sederhananya tertutup. Kafar. Innalladzina kafar. Tertutup, lalu akhirnya dimaknai lagi jadi ingkar. Jadi ternyata saya tidak mau mengajak kafir jihni, kafir ini kan gitu, enggak. Kafir itu sederhananya orang tidak sadar. Jadi secara tradisi atau budaya ada keturunan orang terlahir sebagai agama Islam, boleh jadi dia memang secara hakikat tertutup, makanya dia belum menikmati agamanya itu. Agama Islam yang harusnya membawa damai, membuat dia damai. Islam itu kan damai, surrender, berserah diri, salam, selamat. Nggak dialami. Nah, sekarang setelah saya juga mempelajari Hinduism, Christianity, karena memang secara akademis kan belajar, itu banyak teman-teman yang berbeda agama secara formal, dia melakoni substansi ajaran Islam. Banyak sekarang? Banyak. Lebih aware gitu ya? Lebih banyak. Dan sekarang pun saya sering juga diundang mengajarkan Al-Quran, kontemplasi Al-Quran. Itu yang dengerin mereka teman-teman yang Kristen, Hindu, Buddha. Oke. Nggak ada masalah, apalagi kan disusupi filsafat. Jadi masuk akal gitu. Jadi bisa aja. Bisa aja ya? Bisa. Kalau ini, kalau keturunan Rasulullah gitu, misalnya ada Habib mengaku sanadnya sampai ke Rasulullah, itu juga bisa berpotensi zalim nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau saya keturunan siapapun bisa. Oh, keturunan siapapun bisa ya? Iya. Even itu keturunan Nabi gitu ya? Keturunan siapapun. Keturunan siapapun secara DNA ya, biologi, itu berpotensi. Karena di diri manusia kan ada, di filsafat itu ada namanya animal soul namanya. Oke. Jiwa setan. Jadi rational soul itu bisa angelic soul, kemalaikatan, bisa satanik. Di diri saya ada satanic soul, ada animal soul. Animal itu ada bahimia, ada sabaia, ada yang buas, ada yang ternak. Ternak itu kan makan mulu. Nah, rasio ini kalau digunakan benar itu menjadi potensi malaikat, mencari hikmah, jadi cahaya. Tapi akal saya kan bisa akal-akalan, bisa manipulatif, bisa kepo, bisa iri dengki gitu. Nah, ini kan ada di diri kita kan. Iya. Mau keturunan siapapun pasti ada gitu. Saya tidak mengatakan spesifik keturunan Nabi, keturunan siapapun. Keturunan gitu. Siapapun. Gitu ya? Makanya kan misalnya seorang pemuka agama, dia tidak bisa menjamin anaknya itu harus ikut jalan dia. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung soal soal Nabi gitu. Aku tuh dari dulu tertarik banget sih Bang, bagaimana ya transformasi wahyu
ya kepada seorang nabi ketika kemudian itu dijelaskan secara logis gitu. Karena kalau dari agama itu aku belum bisa sih merasionalisasikannya gitu, bagaimana hadir sosok malaikat bersayap terus berbisik, itu bagaimana menurut Bang Damai? Ya, ini terus terang saya suka pertanyaan ini karena ini pertanyaan saya cukup lama. Jadi kan dari kecil kan kita dikenalkan sosok Nabi Muhammad misalnya, itu kan historis, Mas. Iya, historis. Padahal kita tidak tahu wajahnya. Iya dong. Tapi historisnya itu sudah memukau. Jadi masa saya SMP itu, Mas, kalau dibacakan kisah Nabi, saya menangis. Bisa ternyata begitu. Jadi kita nggak kenal, tapi imajinasi kita terbawa gitu. Nah, gara-gara itu, Mas, itu saya pernah SMP, karena saya suka tulis catatan harian. Saya rindu banget ketemu Nabi. Ya polos saja. Akhirnya saya berkata waktu itu kayak bikin dream. Saya pingin usia 36 saya pergi haji gitu. Ternyata usia 26 berangkat, Mas. Entah dari mana duitnya gitu. Beneran. Dan alhamdulillah pas menginjak kaki pertama yang saya tahu Raudhoh atau Masjid Nabi itu, saya mengalami pengalaman. Katakanlah saya nggak mengklaim itu pertemuan apa, tapi oh ini namanya bertemu Nabi gitu. Pengalaman itu yang luar biasa bagi saya dan saya tidak bisa membantah itu. Nah, akhirnya apa? Umroh berikutnya diajarin teman saya Iqra, akhirnya belajar seperti apa sih Nabi waktu di Gua Hira. Ke gua dong, naik ke gua, sempatin ke gua. Lihat gua itu, gimana ya Nabi dulu di sini gitu. Akhirnya saya, ini karena belajar filsafat, kan kita mengetahui itu, Mas. Itu kan yang paling gampang lewat panca indera. Saya tahu kopi pahit, ya saya alami. Saya tahu warna merah, saya lihat. Saya tahu musik ini bagus, saya dengar. Saya tahu aroma, saya cium. Jadi mengetahui lewat panca indera. Ini sebelum ke malaikat. Lalu semua pengetahuan kita itu, pada waktu kita diam, Mas, dengan mudah kita bisa mengingat pengetahuan itu, ya dong? Jadi pengetahuan itu menjadi memori. Tapi apa saja data-data yang ada di memori, ada di diri kita juga yang mengolah. Namanya logika, rasio. Ada pengetahuan 2, itu diolah jadi 3 gitu. Itu kan berkembang. Itu masih aktivitas rasional, Mas. Logika. Nah, wahyu gimana? Wahyu itu tidak melalui berpikir. Itu eureka gitu ya kira-kira. Nah, saya bayangkan, dan saya juga gimana ngalamin juga itu. Tapi kalau ke manusia kita seperti saya, ya saya tidak mau menyebut itu wahyu. Ilham. Ilham gitu ya. Dong. Ini beda sama intuisi. Kalau intuisi bisa dilatih, Mas. Jadi gimana sih bedanya? Kalau tadi kan ada pengetahuan logika kan, itu latihan diolah. Itu filsafat kerjanya itu logika. Di pesantren mantik itu kan gitu. Membaca pola, lawyer, para politician, itu jago logika. Tapi logika ini bisa untuk menjatuhkan orang. Debat namanya kan gitu. Nah, logika kalau dia betul-betul diolah, itu dia bisa berproses untuk menemukan kebenaran. Bukan kebenaran partikular. Bukan kebenaran menurut gue. Itu relatif. Tapi kebenaran yang ditemukan. Itu logika yang diolah. Itu logika yang diolah makin matang. Itu belum level intuisi. Belum wahyu. Belum ilham. Jadi wahyu, turunannya itu apa? Wahyu, ilham, intuisi. Nah, baru pengetahuan yang diperoleh lewat logika. Yang lainnya panca indera gitu. Empiris. Jadi, terus, intuisi itu yang gimana, Bang? Intuisi itu gini, Mas. Saya kasih contoh sederhana. Saya kan suka main gitar. Saya fingering. Saya pelajari banyak chord. Setiap ada lagu saya latih. Akan dengar suara ini, oh ini C, ini D. Datang lagu baru. Karena saya udah sering melatih ini. Ini G, ini kan gitu. Itu intuisi. Intuisi, iya dong. Saya belum tahu lagunya. Nah, kalau montir gimana? Montir misalnya. Karena saya sudah memperbaiki banyak mobil, teman saya, Bang Damai, betulin mobil saya dong. Nggak perlu saya buka-buka. Ini rusaknya di sini. Seorang dokter pun karena dia sering bedah, intuitif. Itu bisa dilatih.
tinggal diulang-ulang aja kan? Orang yang katakanlah moralnya nggak baik, bajingan lah gitu, tetap bisa intuitif. Oh ya. Tapi kalau ilham itu kebersihan batin. Ilham itu kebersihan batin. Jadi orang yang tidak berlatih pun batinnya bersih. Oh, itu toh. Tapi belum bisa dia jelaskan secara logik. Saya jujur, Mas Hendra, saya belajar filsafat dalam rangka itu. Iya, iya. Bagaimana saya menerangkan ini secara logik, ilham yang udah saya dapat ini. Jadi sekarang itu saya nggak mau lagi ilham itu pergi gitu. Datang catat, kadang di HP dulu. Oh iya. Begitu iya. saya waktu santai baru saya buat uraian. Itu setiap saya sampaikan, getarannya beda. Tapi kalau saya baca buku, saya olah logika, saya sampaikan, itu garing. Tidak nonjok. Tapi kalau itu ilham, itu powerful. Vibes-nya dapat. Dapat. Gitu ya? Berarti bener kalau ada orang bilang menjadi pintar tanpa harus banyak belajar itu ya gara-gara itu bisa ilham, jadi. karena dia olah batin, bersih batinnya, tulus. Nah, ilham ini ada kaitannya dengan kerendahan hati. Ada humility, ada ketulusan. Oke. Sebentar. Mungkin bisa dideskripsikan Bang Dharma gitu. Sifat-sifat yang harus dibuang, kita berlatih untuk meminimalisir di dalam diri supaya kemudian ilham itu muncul, dan sifat-sifat apa yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan sehari-hari biar ilham itu terus datang konsisten gitu. Sebetulnya kan dalam tradisi Islam ada puasa. Oke. Cuman kan puasa yang sekarang kan banyak rutinitas. Nah, nah ini juga belakangan saya menulis buku juga judulnya Jurnal Kesadaran Ramadan. Itu tahun 2006, Mas. Oke. Nah, itu niat saya bagaimana orang di Ramadan itu bisa melatih agar pada waktu dia malam-malam bangun, dia mengalami yang di Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Dia mengalami yang disebut Nuzulul Quran. Kan itu, orang kan berburu itu. Tapi dengan ada latihan ini, melatih mencatat apa yang datang, apa saja, termasuk yang marah, catat saja. Tiba-tiba pada momen tertentu, ketika kita sudah berlatih membedakan mana dorongan nafsu rendah saya, mana dorongan logika sehat saya, mana yang saya sudah tidak bisa apa-apa, saya diam, tahu datang. Jadi kalau secara teorinya, saya perlu berlatih membedakan mana dorongan hewani saya, kan puasa menahan nafsu kan, nafsu hewani, logika saya, sampai pada satu titik nggak dapat jawaban, ya saya berserah aja. Nah saat saya berserah itu, ini nih, itu cirinya tau nggak Mas Abad? La riba fihi hudal lil muttaqin, nggak ada keraguan di dalamnya. Menenangkan, tidak ada keraguan. Ketika sudah berserah. Ketika sudah dapat itu. Berserah itu kan sikap batinnya baru dapat. Itu yang akhirnya para pejalan spiritual sering mengatakan, kita bukan mencapai Tuhan, tapi kita dikaruniai. Tuhan mendatangi kita. Beliau yang berkehendak. Iya. Bukan kita yang mencari. Kehendak saya individu adalah mempersiapkan diri. Usaha sungguh-sungguh tetap. Oke, iya. Pada satu titik, saat kita sudah pasrah, datang. Kenapa nggak menyerah atau pasrah di awal aja daripada begitu ya? Gini, itu kan logikanya. Kan saya selalu bilang pasrah itu sudah upaya maksimum. Baru saya sadar saya tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Apa yang dilakukan Bang Dame supaya ilham itu tidak kemudian, kan ada ya beberapa sahabat tuh yang sudah sering dapat seperti itu, tapi tiba-tiba dalam suatu momentum begitu hilang, nggak pernah dapat lagi, terus berusaha dengan sangat maksimal juga, semakin dikejar juga malah nggak dapat lagi. Gimana itu Bang? Saya memahami kondisi batin itu karena sikap batin yang seperti itu adalah mereka yang belum bisa membedakan egonya dan saat dia mendapatkan sesuatu tanpa upaya. Jadi berupaya mana nih, itu kan jelas ini kan, ngotot itu kan ego, melawan gitu ya. Iya, jadi sementara pengetahuan ilham seperti ini, lu berusaha maksimum, lu juga sadar lu terbatas. Nah ini kan paradoknya di situ. Paradoksnya. Nah pengalaman saya begitu, ya terus terang saya kayak ngobrol begini Mas Hendra, saya sering tuh kan, misalnya diundang, wah saya cek tuh di sini. Ini bagian diri gue yang mana nih yang mau aktif nih.
Sampai satu titik, oh ini waktunya ngomong gitu. Jadi sudah tidak lagi, tadinya belajar membedakan dulu. Ini suara, kalau bahasa teologinya kan ini suara setan apa malaikat, gitu kan. Pokoknya kalau masih ada yang berantem di dalam, itu belum ketemu tuh ilham. Oh, belum ya? Belum. Masih ragu, bukan laroi bafi gitu. Belum laroi bafi, masih ada pertengkaran. Terus gimana menghentikannya? Nah, disitulah pentingnya belajar yang pertemuan yang lalu saya bilang, mengamati pertengkaran dalam diri itu. Kan ada tuh bertengkar. Oh, A, enggak, B dong, A, B dong. Terus yang menonton ini nggak dianggap gitu. Aku yang menonton ini. Oke. Tapi kan apakah kemudian ilham setiap orang itu sama, Bang Dame gitu? Karena terkadang orang tuh karakter dan latar belakangnya berbeda-beda gitu. Maksudku gini, mungkin nggak sih ilham setiap orang itu tidak harus melalui momen aha, tetapi bisa jadi tiba-tiba misalnya ada bisikan dari dalam, atau kemudian lewat mimpi di momen-momen tertentu begitu. Gimana, Bang? Saya kemarin itu baru di chatting teman. Dia menemukan pola 30 hari selalu ketemu angka 111111. Iya. Loh. Itu tadi ada yang WA aku sih. WA aku gini, Bang. Ini relate kayaknya. Mas Hendra, kalau ketemu narasumber siapapun, tolong sampaikan pertanyaanku. Aku sering lihat angka akhir-akhir ini 111. Loh, itu baru dijawab. Gimana tuh, Bang? Kok aneh ya? Nah, dia chatting ke saya dan kami kan, dia kenal kita beberapa orang, kayak misalnya Kang Abu, Mas Sony gitu. Terus dia chatting saya gitu. Saya nggak tahu Kang Abu, Mas Sony chatting apa nggak, tapi aku di chatting lah. Pada waktu dia chatting itu, dulu pernah saya bertemu orang seperti itu juga. Akhirnya apa? Saya diam dulu. Ini nunggu ilham nih. Karena memang belum ada jawaban yang bisa saya berikan. Saya juga tidak mau sok tahu. Saya juga tidak mengatakan, wah saya belum tahu, nggak gitu. Karena dia udah berharap kan gitu. Iya, benar. Saya diamin aja. Kayaknya saya belum bisa jawab di WA gitu. Nah, 2 minggu kemudian saya ketemu dia. Nah, pas lagi santai kan, teringat dong. Mbak, gimana tuh? Oh, yang itu. Oh iya, Bang, ditunjukkan kok saya polanya 30 kali. Terus saya tiba-tiba dapat jawaban saat itu. Jawabannya begini. Jawaban yang pas buat dia saat itu. Apa itu? Mbak, Tuhan itu tahu banget berkomunikasi kepada kita sesuai kesiapan kita. Mbak lagi dikasih tanda melalui angka. Kalau saya bukan angka, saya beda gitu. Jadi paling tidak pesan pertama, ini tidak kebetulan memang. Ini pertanda kalau ada orang lain lewat mimpi. Oke, sudah ya. Oke, baru saya bilang lagi, ini ada bukunya loh, saya gituin lagi. Itu ditulis oleh seorang profesor namanya Ennimeresimal, rahasia angka. Dari zaman Hermes, zaman Yunani kuno, itu Mesir, itu ada rahasia angka di situ. Biar dia belajar gitu. Paling tidak saat itu, saya nggak memberi jawaban. Ini loh, enggak, itu udah mati. Saya sudah melatih diri, nggak selalu begitu. Apa yang dia butuh, saya kasih jawaban saat itu. Jadi, memang ada orang polanya begitu. Ada orang lewat kupu-kupu. Ada orang lewat aroma. Kalau saya tahu nggak apa sering saya dapat tanda? Apa tuh, Bang? Kalau saya ketemu orang itu nggak jujur, itu ada tandanya buat saya, Mas. Dan itu selalu terbukti. Misalnya apa? Wah, nanti dibocorin ini. Biasanya kalau saya ketemu orang itu, tiba-tiba ada tuh tinggi. Tapi cuma saya yang melihat. Oke. Jadi kalau dia bohong, kalau dia jujur itu. Ternyata di psikologi ada cara ngecek kita jujur atau tidak. Itu kan kadang begini, kalau saya Dame kuat, saya Budi lemah, ada juga begini gitu. Tapi kalau saya itu, tapi saya nggak, kalau tiba-tiba orang itu tidak jujur, saya juga tidak bahas. Oke, aku pengen memperdalam lagi gitu. Bagaimana cara Bang Dame mempertahankan supaya ilham itu tetap senantiasa datang menghampiri kita, selalu memberikan ini ke kita. Itu tuh apa yang harus diperbuat gitu? Pertama kan sikap batin. Itu sikap batin datang dari perspektif. Itu yang saya bilang, kalau saya dominan mengikuti diri ego saya, itu ilhamnya buntu. Jadi sejak itu, kalau dorongan ego yang nongol, enggak, saya tidak entertain. Karena nggak akan ada petunjuk, akal-akalan jadi.
Oh iya. Dan itu di dalam bisnis, di dalam ketemu orang, saya udah nggak mau begitu. Iya. Makanya saya suka nyebut itu sinkron, waktunya sinkron. Saya ingat waktu kita pertama kali ketemu cuma 1 hari sinkron. Oh iya. Nah itu, kok sinkron nih gitu. Yang Iya kedua, saya memang membiasakan diri pagi meditasi, malam meditasi, atau bahasa teman-teman zikir, hening, relaksasi, terserah. Bangun tidur mau tidur. Mau tidur, bangun tidur sama mau tidur. Itu disiplin dah. Berapa lama Bang biasanya? Ya 30-40 menit itu. Teknis meditasinya bagaimana kalau boleh tahu? Sebetulnya sederhana. Saya juga dapat dari guru tarekat saya itu menyebut nama Allah. Tapi sometimes saya hanya duduk diam bernapas. Momen-momen tertentu saya pakai musik yang saya pilih. Oke. Itu enak banget. Senyamannya sih ya? Senyamannya. Dan ya karena saya dari tradisi Islam, sekarang saya wudhu dulu. Karena itu bagian dari komitmen, intention. Gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Terus juga yang ini yang lebih penting. Bahkan melatih diri setiap hari hidup meditatif. Lagi mandi, lagi tidur, lagi ngomong gitu. Hadir di sini saat ini. Hadir di sini saat ini dan selalu be aware of I am gitu. Oh. Jadi bukan cuma sadar apa objek, sadar pikiran, tapi sadar yang sadar itu gitu. Oh iya. Itu ilhamnya itu setiap saat hadir. Waduh keren. Misalnya gini, wah si A begini. Bisa aja sih, gue nggak peduli. Tapi kadang-kadang, biasanya saya, misalnya, kok saudara saya sakit gitu. Karena dia butuh banget, udah pakai itu. Oh gitu. Pakainya gini. Udah, kan ada itu kisah dari guru saya juga. Seorang arif, itu dia bisa mengurus semesta dari dalam katanya. Keren. Iya. Bisa mengurus semesta dari dalam. Oke, di segmen ini aku akan tutup dengan satu pertanyaan. Untuk membedakan ilham itu benar-benar dia murni dari sang pencipta, dengan ilham yang kita kadang ilham hasil dari bisikan kan ada juga banyak juga Bang gitu ya. Banget. Misalnya, halu tuh kalau katanya Rocky Gerung, halu tuh dengkul, logika tuh akal gitu. Iya. Gimana Bang membedakannya? Ya terus terang saya sangat bersyukur saya belajar filsafat itu serius, baik formal ataupun tradisional. Jadi kadang solusi itu kan cukup dengan logika seperti kata Rocky Gerung. Nah itu saya latih. Itu mau pakai logika cukup. Ya orang yang berlogika itu kan bisa membedakan mana kemarahan, mana sentimen, dia bisa bedakan dengan aja. Makanya kan kalau di agama Islam namanya akil balik. Akalnya dewasa, bukan udah mens, bukan. Nah, kalau dia ilham, Mas Hendra, ketika pikiran saya sudah buntu, ya saya itu tadi sikap batin berserah, Mas. Itu datang terus, dan cirinya adalah dia sinkron aja. Dan sikap batinnya itu cepat melihat semuanya ini baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana semuanya baik-baik? Kalau bahasa Al-Qur'annya itu alhamdulillahirrabbilalamin. Kesadaran bahwa Allah mengorkestrakan seluruh semesta itu disaksikan oleh hati yang sudah terilhami gitu. Jadi kalau masih ragu bukan ilham. Intinya kalau sudah benar-benar tidak ada keraguan, maka itu adalah petunjuk. Dan kalau masih ragu juga, ini baru saudara lah. Itu dari dulu dia polanya ragu terus, mau masuk kuliah, mau nikah, sekarang mau ambil doktor, ragu lagi gitu ya. Udah istihoro kagak juga. Gitu. Akhirnya saya bilang, ya pakai logika aja. Kamu harus punya hierarki values lah gitu. Hierarki nilai. Mau ngambil kuliah yang gratis, tapi konsekuensinya ini, mulai kuliah yang nggak gratis tapi bisa sambil kerja. Ya kalau kamu punya hierarki, kamu lebih mengutamakan keluarga atau gelar gitu. Ya kalau kamu punya hierarki values, putuskan gampang. Nggak usah pakai macam-macam. Gitu. Jadi kalau kita udah mahir membuat nilai, hierarki nilai itu gini Mas. Kayak saya sekarang Mas, saya nomor satu kan spiritual. Saya butuh duit, tapi duit bukan yang paling utama. Saya menomor satukan relationship misalnya. Saya bisa aja keluar uang lebih banyak, tapi mentraktir orang yang saya sayang, keluarga, saya nggak apa-apa duit habis. Karena hierarki nilai saya adalah hubungan. Hubungan itu love. Tapi kalau kamu hierarkinya uang, ya kamu jangan traktir orang sembarangan kan gitu. Habis duitmu nanti. Itu masalah hierarki nilai.
Jadi bukan masalah kebenaran mutlak. Jadi kalau kita sudah mahir sudah menetapkan hierarki nilai, gampang. Paham, nangkep aku. Nggak perlu nunggu ilham. Mantap. Thank you Bang Dame.